Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini semuanya? Ini yang dari KMS yang mana? Ungu. Oh, yang ungu. Ungu tua. Terus yang janda. Ya sebelah sini Bu, dari mana? Cilacap. Oh, Cilacap, Bok ya. Ramane radi gawa ya. Rika priwe kabare Rika? Terus yang dari sini? Dari KRDH. KRDH. Oh ya, Bu Sasmi ya, Bu Sasmi and the gang. Terus yang belakangnya dari? Oh, Cinghi. Ya lama nggak kesana saya ya, yang bawah flyover itu ya. Terus yang merah-merah? Oh, Halako Ahad, alhamdulillah. Yang belakang? North Point, Alikma, oh dekat tetangganya TNG berarti ya, North Point. Ada yang belum kesebut? Masih pada belum masuk. Dari Al Muslimat Kendal. Al Muslimat Kendal, markasnya di mana? Di Koswebe. Oh, Koswebe. Ya, baik. Terminalnya Putra. Baik, boleh ditampilkan Bu Christine? Oh, iya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, di cuaca yang mendung-mendung sendu ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa berjalan, masih bisa duduk dengan nyaman, telinga kita masih bisa mendengar dengan baik, tes mata kita juga masih bisa melihat. Itu adalah karunia Allah yang patut kita syukuri, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun ya Bu ya. Satu mata kita kalau mau ditukar sama 1 miliar mau apa enggak Bu? Enggak ya. Jadi kalau kita ngomong akuran duwe opo-opo ya salah Bu, karena kita sudah punya apa-apa ini ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu apa-apa dari Allah. Kita nggak bisa kedip saja, coba Bu, bayangkan ibu nggak bisa kedip itu gimana rasanya, melek terus ya gini kan, pedes matanya kan. Maka bangun tidur kita syukuri dulu apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita lihat yang orang lain miliki ya kita akan ngersula terus jadinya. Baik ibu-ibu sekalian, yang pertama kami ingin ucapkan selamat milad untuk KMS yang ke-11. Betul ya, yang ke-11. Alhamdulillah sudah 11 tahun berkiprah menebar manfaat. Semoga kiprahnya, perjalanannya adalah dalam kerangka sesuai dengan namanya, menuju surganya Allah SWT ya. Komunitas menuju surga, betul ya. Jadi harus ajak-ajak yang lain kalau mau menuju surga ya. Nah, maka kita doakan kepada KMS, semoga di usianya yang ke-11 semakin kompak ya ibu-ibu, semakin sukses, bisa menebar manfaat, semakin solid anggotanya, program-programnya berjalan dengan baik, jamaahnya juga bisa bertambah, dan yang paling penting adalah kontinuitas dari apa yang kita lakukan di Hongkong ini untuk menebar manfaat, menebar dakwah Islam ya Bu ya, mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin di Hongkong. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan salah satu hadis Rasulullah ya Bu, tentang kebangkrutan. Ini belum bisa ya Bu ya. Bangkrut. Kalau kita mendengar kata bangkrut, berarti apa yang dalam pikiran kita Bu? Gulung tikar ya, dunyo ya kan. Gulung tikar, pailit, kalau perusahaan kan pailit. Ya, rugi gede-gedean. Bangkrut di dunia itu kan berarti artinya bangkrut yang kaitannya dengan harta benda ya Bu. Panjenengan semua datang ke Hong Kong, tujuannya apa Bu? Nyari dolar, iya nyari uang.
pasti yang pertama itu ya, yang menggerakkan langkah kaki kita ke sini kan nyari duit. Setiap bulan dapat gaji, disisihkan, dikumpulin, ditabung, kirim ke Indonesia. Sebagian ditabung, sebagian investasikan, sebagian untuk sekolah anak dan lain sebagainya. Terus nanti Chinese New Year dapat lesi, dikumpulkan lagi. Terus misalkan 5 tahun, 6 tahun dapat long service ya Bu ya. Alhamdulillah yang dapat ya Bu ya. Dikumpulkan lagi lumayan nih buat tambahan tabungan. Ternyata setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun atau sampai 10 tahun uangnya hilang menguap entah kemana. Tinggal ekstraknya ya. Ternyata kemudian pas ngecek di rumah, yang tadinya buat bangun rumah kok rumahnya jadinya gede misalkan ya kan. Ada itu video rumahnya dihancur-hancurin karena tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Nah artinya apa? Uang yang sudah kita kumpulkan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kemudian hilang. Atau misalkan ada yang kena tipu, jadi kita bangkrut ya Bu. Bangkrut. Itu bangkrut di dunia kita rasanya gimana Bu? Pasti ya sakit, marah, nyesek, kecewa, sedih, pingin teriak tapi teriak di mana, takut kedengaran orang, mau marah-marah ke siapa, jauh mau marah ke keluarga juga kita jauh di sini lewat telepon, kita marah-marah juga kadang-kadang nggak didengarkan HP-nya misalkan. Nah maka kita perasaannya pasti kecewa, marah, dongkol, pokoknya nggak bisa diungkapkan lah Bu. Itu kita mengalami kebangkrutan ya Bu ya. Atau kita usaha, ada yang menawarkan investasi, dijamin kalau ibu-ibu naruh $1.000 nanti 1 bulan akan dapat 1.500 misalkan. Ada yang kayak gitu ya Bu. Nah langsung kita, wah 1.000 aja bisa 1.500, juga saya taruh 10.000 lah. Nah, bisa jadi 15.000 misalkan. Ternyata bodong investasinya, bangkrut kita ya. Modal kita hilang. Atau ada lagi Bu, kadang-kadang ada teman-teman kemudian datang ke dompet duafa, bercerita, mengadu, berkeluh kesah, udah uang yang dititipkan di keluarganya hilang entah kemana, dipakai buat apa, di sininya juga dari hasil ngutang, dia dikejar-kejar utang. Ya, uang nggak punya, utang malah banyak, dikejar-kejar, paspor sudah digadekan. Nah maka itu sudah bangkrut, ketimpa utang, masih harus dikejar-kejar orang. Wah itu impitannya luar biasa Bu. Itu titip segan mati tak mau. Kita juga mau bantunya bingung Bu, karena terbatas kan bantuan kita. Jadi kita bantu Bu, ini kita bisa bantu cash dari dompet duafa ya segini, ya selebihnya ya kita berdoa semoga ada jalan lain. Yang penting kita bisa memberikan sedikit angin segar lah kepada ibunya. Itu bangkrut di dunia Bu. Harta kita yang sudah dikumpulkan habis. Bahkan kita kemudian terlilit hutang. Sedihnya kayak apa? Tapi sesedih-sedihnya kita di dunia, bangkrut di dunia, kita masih punya waktu. Kalau kita masih diberikan kehidupan, uang yang kita kumpulkan kemudian hilang misalkan bangkrut, ya kita masih ada waktu untuk mencarinya lagi. Kita masih punya kesempatan untuk bekerja lagi. Ya kata orang kan uang bisa dicari ya Bu ya. Suami juga bisa dicari ya. Tapi kalau perempuan yang dicari ya Bu ya. Laki-laki yang mencari. Nah masalahnya ibu-ibu di sini gimana dicarinya ini? Jadi harus pulang dulu biar ketemu. Yang masih lajang murni siapa ini Bu? Ada nggak ini? Imitasi. Semua jomblo ya. Jomblo sementara. Jomblo lokal Bu ya. Jomblo lokal Hong Kong. Oke, ini masih ada kendala teknis. Ya kalau di TNG biasanya saya nyiapin slide karena ada layar biar ibu-ibu lebih nggak lihat saya terus kan, grogi kalau saya dilihatin terus. Dan ketularan ganteng. Oke. Itu tadi rugi di mana Bu? Di dunia. Bangkrut di dunia. Kemudian ada bangkrut di akhirat.
Wah, gimana nih bangkrut di akhirat? Nah, perhatikan ibu-ibu sekalian. Satu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya. Nah, kemudian salah satu cara Rasulullah mengajari sahabatnya itu dengan bertanya ya Bu. Jadi sebelum menjelaskan apa maksud tujuannya, biasanya Rasulullah itu bertanya dulu kepada sahabatnya. Hai sahabatku sekalian, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan bangkrut? Nah, sama Bu kayak kita semua. Kalau kita ditanya bangkrut itu apa sih? Yang nggak punya harta benda. Ya Rasulullah, bangkrut itu ya kita kalau nggak punya dirham dan emas, dinar dan dirham, ya. Kalau dulu kan mata uangnya dinar dan dirham ya Bu. Ya, kalau sekarang berarti ya kita berarti nggak punya dolar ini. Nah, maka kemudian apa yang dijawab sama Rasulullah? Rasulullah katakan bangkrut atau muflis, bahasa Arabnya muflis. Muflis di antara umatku adalah seseorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya. Nah, coba Bu perhatikan. Jadi yang dimaksud bangkrut itu bukan kemudian kita sudah nggak punya uang atau nggak punya harta benda. Tapi bangkrut itu yang tadinya kita punya uang, terus kita bangkrut gitu Bu ya. Yang tadinya kita sudah kumpulin uang banyak, tahu-tahu ketipu atau tahu-tahu duitnya hilang kemana, maka itu adalah bangkrut. Kita usaha ngumpulin modal, dibelikan barang-barang bahan baku untuk usaha kita, tahu-tahu usahanya bangkrut, kena musibah lah atau nggak laku lah, lama-lama bangkrut. Jadi bangkrut itu pertamanya punya uang dulu, pertanyaannya punya harta benda dulu. Nah, bangkrut di akhirat itu bukan orang yang tidak pernah puasa, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat. Jadi kata Rasulullah, bangkrut atau muflis di kalangan umatku berarti siapa nih Bu? Kita semua nih Bu. Di kalangan umatku adalah seseorang yang datang pada hari kiamat membawa pahala ibadah sholatnya. Coba Bu, kita sehari sholat 5 kali. Subuh bangun, masih ngantuk-ngantuk, capek, semalaman kerja sampai jam 12 malam karena itu kewajiban, kita bangun Bu. Butuh perjuangan kan Bu? Belum kalau nggak boleh kita ngumpet-ngumpet. Jalannya biar nggak bunyi gitu misalkan. Airnya nggak bunyi. Kalau nanti ketahuan kamu buang-buang air, wah butuh perjuangan. Kita sholat, kita beli mukena, wah mukenanya harus yang tren terbaru misalkan. Nanti bulan depan ada artis pakai mukena baru, kita beli lagi, wah kita pakai mukena yang terbaik. Sholat 5 kali sehari, sakit pun kita tetap harus sholat, betul ya Bu ya? Kita nggak punya waktu pun ya harus sholat. Yang boleh nggak sholat ya kalau datang bulan saja. Kalau yang perempuan, kita dalam perjalanan kita juga harus sholat. Jadi sholat terus kita sepanjang hidupnya sampai kita disolati Bu. Nah kita selama hidup kita sudah sholat 5 waktu yang wajib, kemudian ditambah kita sholat duha, kita sholat malam dan lain-lain. Kita datang pada hari kiamat membawa ibadah sholat. Kita juga membawa ibadah puasa. Apalagi di Hongkong nih puasa susah. Takut nanti meninggal, takut dikira nanti sakit, takut pingsan, takut kerjanya nggak beres. Kita ngumpet-ngumpet. Yo sih nggak apa-apa, minum masa Tuhanmu kejam amat, minum sedikit nggak boleh gitu kan? Belum lagi kalau misalkan musim panas, puasanya 14 jam atau lebih. Wah itu kita benar-benar berjuang Bu, puasa di Hongkong ini, terutama ibu-ibu ya. Kalau saya mungkin nggak terlalu banyak tantangannya lah. Jadi ibu kalau benar-benar lulus nih pahalanya lebih besar insya Allah ya Bu ya. Kita membawa pahala puasa Bu, yang sudah jerih payah menahan lapar haus masih harus bekerja melayani majikan. Kita membawa
membanggakan pahala puasa kita. Zakat, setelah uang kita mencapai nisab, tabungan kita mencapai batas, kita keluarkan zakatnya 2,5%. Atau penghasilan kita keluarkan 2,5%. Kita sedekah. Kita merasa sudah membawa pahala zakat, pahala puasa, umroh, haji. Pastikan kita salah satu tujuan di sini ingin berhaji juga ya Bu, atau umroh juga, ngumpulin duit 1.000 demi 1.000, 2.000 demi 2.000 sampai terkumpul 60.000 atau 70.000 untuk berangkat haji dari Hong Kong misalkan. Terus kita sudah berangkat haji, pulang kita sudah lega karena kewajiban seumur hidup kita sudah tertunaikan, kita sudah berangkat haji. Nah tapi Rasulullah katakan itu adalah orang-orang yang bangkrut, orang yang sudah membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi masih dikatakan bangkrut. Jadi kita sudah, kalau dirinya sudah ngumpulin uang, sudah punya usaha banyak, anak sudah kuliah, tapi kita masih dikatakan bangkrut. Nah kenapa? Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi kepada para sahabat, selain dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tetapi di samping itu dia juga membawa dosa. Apa dosanya? Dia pernah memaki orang, dia pernah menuduh atau memfitnah, kemudian pernah mengalirkan darah orang atau membunuh, pernah menyiksa, mendolimi, pernah memakan harta yang bukan haknya. Dari tadi foto saya terus ini mulai. Nah ibu-ibu sekalian, perhatikan Bu, kita datang kepada Allah di hari kiamat sudah membawa pahala ibadah kita, tetapi selama hidupnya kita juga membawa dosa. Apa saja tadi Bu dosanya Bu? Kita pernah memaki orang. Nah Bu, dalam berkelompok, dalam bermajelis, dalam berorganisasi, nah ini yang sering nih Bu, gesekan-gesekan di antara sesama anggota, baik ketua ke anggota, atau sesama anggota, atau anggota ketua, sesama pengurus, dan lain sebagainya. Kita gampang sekali mengeluarkan kata-kata makian kepada orang lain. Atau sekarang sudah zamannya sosial media, jari kita juga tanpa terkendali bisa memaki-maki Bu. Apalagi ini mau pemilu. Wah, hati-hati Bu ya. Mau pemilu, calon-calon presiden kita maki-maki, pendukung presiden yang bukan di barisan kita maki-maki juga. Hati-hati nih Bu. Kita beda pendapat dengan anggota majelis kita, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang kasar misalkan. Kita menuduh, memfitnah. Biasanya kalau sesama perempuan itu kan kayak gitu ya Bu ya. Kita itu Bu di shelter. Oh ya, terima kasih Bu Kristina. Oh, berarti nggak bisa pakai ini. Oh iya coba. Oh iya. Oke. Oh, coba di slideshow dulu Bu Mabu. Slideshow yang di bawah ini Bu. Bawah kanan. Bawah kanan yang, nah itu ya gambar corong mangkok itu. Ke kiri dikit. Nah itu ya itu. Oh bisa Bu, bisa. Alhamdulillah, makasih Bu. Oh ini tadi ya, ini yang tadi sudah kita sampaikan.
Nah, ini ya Bu, kita juga membawa dosa. Kita maki-maki orang, kita menuduh, memfitnah orang, kita mengalirkan darah atau membunuh, ya mudah-mudahan itu nggak ada ya Bu ya. Menyiksa, mendolimi, memakan harta yang bukan haknya kita. Nah itu mungkin sebagian terjadi di dalam diri kita Bu. Dan ini semuanya kaitannya dengan orang lain. Kalau ini kan semuanya tadi apa Bu? Hubungan kita dengan Allah ya. Kecuali zakat, ini kan zakat kita ke sesama manusia. Tapi ini adalah kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk dilakukan. Tapi di samping itu kita juga membawa dosa yang kaitannya dengan orang lain. Nah ini hati-hati Bu. Maka kita berorganisasi itu bisa menambah pahala, bisa menggerus pahala kita juga kalau kita tidak hati-hati. Biasanya kalau pengalaman saya nih Bu ya, di shelter kita kan punya shelter Bu, di Dompet Duafa itu ada shelter, tempat tinggal sementara ibu-ibu yang nunggu visa, nunggu majikan atau mencari majikan baru atau baru di terminate itu boleh tinggal di shelter kita. Nah kadang nanti kalau orangnya banyak, wah itu muncul gesekan-gesekan. Ntar datang ketemu sama istri saya yang ini ngadu, itu loh nggak pernah bersih-bersih, kerjaannya tidur saja. Nanti pas giliran sudah dimasakin makan, dia keluar makan, habis itu nggak mau cuci piring gitu. Wah kan jadi istri saya merempeng-merempeng ya Bu ya. Kok bisa ya dia udah kita bantu kok begitu? Wah, karena baru dengar dari omongan satu orang. Langsung panas kita. Terus disabar, tak bilangin ini kan baru dengar dari satu orang, coba kita panggil itu orang yang dimaksud. Kita dudukkan, bener nggak Bu tadi si A ngomong begitu? Oh enggak, saya nggak begitu kok, malah dia yang begini-begini. Wah ternyata kan nggak benar. Akhirnya kita dudukkan bareng, udah berantem di situ. Aduh, pusing kita. Akhirnya kita lerai, ternyata aduan yang pertama itu belum tentu benar 100%. Kadang dibumbu-bumbuin segala macam. Nah kadang kita begitu juga Bu. Oh itu loh dia ngomong ke ketua majelis, dia itu loh bendahara itu semaunya sendiri, megang uang maunya sendiri, maunya diatur sama dia, kalau ada bantuan maunya ke kampung dia terus itu misalkan. Ketua langsung, masa sih begitu, oh, dia loh udah tak kasih kepercayaan kok malah disalahgunakan misalkan. Nah maka pembisik-pembisik ini berbahaya ya Bu ya. Kalau bisikannya bisikan-bisikan jahat ini. Di belakang ketua itu biasanya ada pembisik-pembisik, ada orang-orang dekat. Ya Bu ya, kan namanya ketua itu kan pasti punya teman dekat Bu. Nah teman dekat ini kan kadang-kadang yang bisik-bisik ini, dia tuh begini ya, dia begini. Nah ya sama Bu, kayak presiden itu juga di belakangnya ada pembisik-pembisik. Nah tinggal pembisiknya ini benar apa enggak nih. Kalau pembisiknya benar ya bagus, jadi dia yang mengontrol. Ya kayak misalkan waktu Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah kan orang terdekatnya kan Umar. Jadi kan tukar pikiran, yang ngasih masukan segala macam. Nah maka ibu sekalian, kalau kita tukang bisik-bisik atau pembisik-pembisik yang jahat, yang suka gosok-gosok, mengadu domba, memfitnah, menuduh orang tanpa dasar, maka hati-hati Bu. Kita bisa tergolong nanti menjadi orang-orang yang muflis, bangkrut ketika di akhirat kelak. Ya, menumpahkan darah ini juga jangan dianggap sepele Bu. Sekarang itu kalau lihat berita, gampang sekali orang bunuh orang ya Bu ya. Kok kayaknya nggak ada harganya itu nyawa itu. Saya lihat berita di Indonesia di TV One, CNN dan sebagainya itu, anak bunuh orang tua bunuh anak, kemudian sesama saudara juga bunuh. Ya motifnya macam-macam, harta benda lah, atau pacar misalkan, ya kan, atau anak buah bunuh majikannya karena sakit hati dimarahin terus. Jadi kayaknya murah banget gitu harga nyawa manusia. Bahkan terakhir di sini kan kita dengar ya Bu ya, ibu bunuh 3 anaknya kemudian bunuh diri itu ya Bu ya. Nah itu ibu-ibu sekalian, maka ini sudah diingatkan jauh-jauh hari sama Rasulullah. Menyiksa, dolim sama orang lain. Dolim itu kan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.
Rasulullah sampaikan Bu tentang kedoliman ini ya, terutama orang terdekat. Orang terdekat itu tetangga ya. Misalnya kita hidup di Indonesia ya, tetangga kan salah satu parameter iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah berbuat baik dengan tetangga ya. Fala yu'dhi jaro, berbuat baik dengan tetangga. Apa aja sih yang bisa menyakiti tetangga? Misalkan pertama itu musik Bu, musik. Mentang-mentang kita baru beli sound yang suaranya jernih, bombastis, kita setel dangdut. Tetangga kebetulan lagi sakit gigi dan dangdutannya bukan yang dia suka misalkan, kan marah Bu. Kamu nyetel musik kenceng banget, ini musik-musik saya, sound saya, duit saya. Ya itu musik kamu, ini telinga saya, masalahnya suara musiknya masuk ke telinga saya, ini telinga saya gitu kan. Wah itu bikin ribut Bu. Saya pernah di rumah ya di sini, saya di lantai 3, kemudian ada tamu datang, temennya anak saya Bu. Kebetulan badannya gede, namanya anak-anak, kemudian lari-lari ya Bu ya di rumah ya Bu ya. Duk gitu Bu. Duk. Pelan. Nanti yang di bawah marah gitu kan, bener aja Bu, yang di bawah naik kemudian pintu tok kayak gitu Bu. Terus pas dibuka bener, wah bapak-bapak badannya gede kan, Yorkis running wah gitu. Oh iya. Wah bener, ternyata emang bertetangga itu nggak gampang ya Bu ya. Terus kita kasih tahu, itu loh ternyata bener kan itu yang di bawah naik. Oh iya, namanya anak-anak, kasih tahu sekali 2 kali masih lari-lari duduk, naik lagi dia Bu, tuh. 2 kali aja, yang ketiga kalinya nggak naik, capek. Nah itu Bu. Kemudian apalagi kadang-kadang yang bisa menyakiti tetangga Bu, misalkan hewan peliharaan ya Bu ya. Kita melihara ayam misalkan di rumah, ayamnya orang di kandang, terus ayamnya bertamu ke tetangga kita. Ternyata tetangga itu lagi melihara bunga-bunga yang mahal itu ya Bu, atau tumbuh-tumbuhan yang mahal tuh, gelombang cinta lah atau apa gitu kan ya, ditotol-totolin kan sama ayam kita misalkan. Marah kan tetangga kita. Tahu-tahu besoknya tetangga kita ngasih sop ayam Bu. Wah kita kan berterima kasih, wah baik banget kamu ya soalnya ini ayamnya setiap hari ke rumah saya ini. Apalagi biasanya Bu, parkir. Tetangga kita beli mobil tapi nggak punya garasi, kemudian mobilnya nangkring di depan rumah kita misalkan. Oh kan kita marah jadinya. Jadi banyak Bu ya, hal-hal sepele yang itu nanti bisa menyakiti tetangga kita. Di sini juga begitu ya, apa yang kira-kira bisa nyakitin satu sama lain itu apa aja Bu? 90% biasanya komunikasi, lisan ya. Makanya Rasulullah kan sampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya wes nek koyo ngono aku tak meneng bae rasa ngomong gitu misalkan ya. Enggak gitu Bu. Apa perintah pertamanya tadi? Berkata yang baik. Jadi perintah pertama Rasul apa? Berkata yang baik. Jadi kita harus ngomong dulu yang baik. Baru kalau misalkan ternyata kok kita nggak bisa, kita takut salah, kita lagi emosi, kita tahan Bu. Ya udah gitu. Nah maka kalau lagi emosi jangan dikeluarkan Bu. Udah tuh nanti apa aja bisa keluar. Nanti yang dengerin kita tersinggung, sakit hati, dan itu bisa berhari-hari, apalagi ibu-ibu. Wah, paku yang sudah tertancap meskipun dicabut masih ada lubangnya di bawahnya. Kata-katamu meskipun sudah kamu cabut tapi masih ada sisanya nih di dalam hatiku gitu kan, kalau lara hatiku. Nah maka ibu sekalian, ya lisan kita, perilaku kita sesama manusia, sesama kita di dalam kelompok organisasi harus kita jaga.
agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Terus gimana sih maksudnya bangkrutnya itu apa sih? Kenapa kok kita menjadi bangkrut di akhirat? Nah ini jangan kayak ini ya Bu ya, sumut-sumutan ya, seruduk-serudukan. Apa yang terjadi kalau kita pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala puasa, tapi kita juga membawa dosa yang mendolimi sesama manusia? Apa yang terjadi? Yang pertama adalah kebaikan kita, pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan akan diberikan kepada orang yang kita dolimi. Nah coba Bu, kita susah payah mengumpulkan pahala, beribadah dengan segala tantangannya tadi, lalu di akhirat malah kita berikan kepada orang lain. Kita lapor kepada Allah, ya Allah, inilah pahala sholat saya. Selama di dunia saya bersujud kepadamu ya Allah, dalam segala situasi dan kondisi, meskipun saya kerja di rumah majikan sulit, tapi saya sholat ya Allah. Ini pahala sholat saya. Kemudian datang teman kita, tunggu, ya Allah, tahan dulu. Selama di dunia dia pernah memaki saya di depan orang banyak, sakit hati saya ya Allah. Saya nggak terima ya Allah. Meskipun saya salah, tapi nggak boleh diperlakukan seperti itu di depan orang banyak. Saya dipermalukan ya Allah, dimaki-maki dengan kata-kata kasar ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Pahala sholatnya kasih kepada dia. Hilang pahala sholat kita Bu. Ya Allah, saya masih punya pahala puasa ya Allah. Meskipun berat, sulit, penuh tantangan, saya tetap puasa ya Allah. Datang lagi teman kita yang lain, menahan, tahan dulu. Selama di dunia, dulu sebelum pemilu, dia ngata-ngatain saya kelompok cebong ya Allah misalkan. Kampret. Saya dimaki-maki, difitnah-fitnah gara-gara saya tidak mendukung capresnya dia ya Allah misalkan. Dikasihlah kemudian pahala puasanya. Dan seterusnya, kalau misalkan pahala ibadah-ibadah kita habis, ibu-ibu sekalian, dikasihkan kepada orang-orang yang sudah kita dolimi, orang-orang yang sudah kita sakiti selama di dunia, maka apa yang terjadi? Yang kedua adalah dosa-dosa orang-orang yang kita sakiti itu akan ditimpakan kepada kita. Coba Bu, ibarat kita dagang, modal kita sudah habis, barang dagangan kita sudah habis, harta benda kita juga sudah nggak ada, aset-aset juga sudah dijual, masih datang tagihan hutang. Coba ya, kayak di sini misalkan yang kemarin pernah saya temui, sudah diterminate, uang tiket nggak punya, kemudian uang gaji terminetan juga sudah habis, tapi dia masih dikejar-kejar utang. Jadi pinjol. Di sini bukan pinjol, di sini pinjaman gade paspor ya kan? Nah, ibu sekalian, maka diambillah dosa-dosa mereka itu semua dan ditimpakan kepada dirinya. Bangkrut mboten niki Bu? Rugi bener. Ya. Lah ini kalau yang punya pahala sholat, puasa, zakat Bu. Lah apesnya wes ning donya ora tahu sholat, ora tahu poso, zakat ya ora tahu. Yo karo koncone yo ora bener. Wah. Yo ora ono pahala yang dikasih, dosane temene dikasihkan tambah banyak kita. Itu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya itu Bu ya. Maka apa? Kemudian dia dihempaskan ke dalam neraka Bu. Untuk dihapuskan dosa-dosanya, ya dibakar dosa-dosanya di dalam neraka.
Maka ibu-ibu sekalian, kewajiban iya, apa yang Allah perintahkan iya kita lakukan, itu nggak boleh kita tinggalkan. Tapi poinnya adalah seharusnya perintah-perintah Allah itu, sholatlah, puasalah, zakatlah, hajilah, itu bisa merubah perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya Bu ya? Nah itu Bu. Jadi kalau kita mengaku orang yang sholat, mengaku orang yang puasa, mengaku orang yang zakat, mengaku orang yang sudah berhaji umroh, maka kewajiban-kewajiban yang sudah kita lakukan itu membekas di dalam diri kita dan berdampak kepada perilaku kita. Bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, ya Bu ya? Maka kalau kita kok masih berbuat jahat sama teman kita, ngomong nggak ditata, ya itu kita introspeksi diri, sholatku sudah benar apa belum ya? Ya jadi sholat itu perintahnya aqimis sholat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat Bu. Artinya apa? Sholat itu bukan hanya waktu kita berdiri, takbir, ruku, sujud, bukan. Tetapi mendirikan sholat itu adalah kita melakukan syariat sholatnya dan kita mengamalkannya setelah sholatnya itu. Apa itu? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketemu teman, senyum, meskipun gak dibalas, betul ya Bu ya, senyum. Kadang-kadang kalau nggak kenal pun ya kita berusaha senyum ya, ketemu di jalan gitu kan. Ya perkara dia mau balas mau enggak bukan urusan kita, yang penting kita senyum, kita menyapa. Jadi orang itu enak sama kita. Organisasi juga adem, terutama nih ketua nih, coba ketua-ketua organisasi yang mana Bu? Coba saya pengen tahu nih wajah-wajahnya ini. Oh iya kan ya. Siapa namanya Bu? Ismi. Bu Ismi. Oh iya saya lupa terus ya Bu Ismi ya. Terus Bu Ningsih ya. Oh ini wajahnya wajah senyum-senyum semua ini. Terus ini oh Rewan. Yang lain ada yang ketua Bu? Oh perwakilan ya. Jadi wajah ketua itu juga harus menyejukkan, menyenangkan, senyum sehingga anggotanya juga nyaman. Jadi nular nanti, senyumnya nular ya. Senyumnya nular. Acak mau pak tambah-tambah. Jadi Bu, senyum itu menular Bu ya, ketawa juga nular Bu ya. Ibu pernah nggak lihat video tuh orang lihat HP, lihat video lucu, terus ketawa-tawa sendiri kan? Di dalam kereta tahu-tahu yang lain ketawa karena lihat ketawanya dia. Jadi ketawa itu nular ya kan? Sebaliknya cemberut juga nular lah. Kalau ketuanya cemberutan terus ya, bersemut terus ya, ya di bawahnya juga bingung ini maunya apa sih, ini salahku apa sih kan gitu kan? Nah itu ibu sekalian, kita dikatakan bangkrut di dalam akhirat kalau kita membawa pahala ibadah, tetapi kita juga membawa membawa dosa berupa hubungan yang tidak baik dengan sesama. Pahala kita akan dikasihkan ke orang tersebut, kalau sudah habis dosa orang tersebut akan ditimpakan kepada kita. Nah maka ibu-ibu sekalian, dalam kehidupan ini kita harus seimbang. Ya seimbang. Ini meskipun begini nih nggak jatuh nih Bu ya, seimbang antara hablum minallah dan juga hablum minannas. Kita menjaga hubungan dengan Allah, iya, sholat kita lakukan, puasa kita lakukan, zakat kita berikan, haji kita upayakan agar seumur hidup sekali kita bisa menunaikan haji. Kemudian kita juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia Bu, dengan selain manusia juga makhluk-makhluk Allah, berkata yang baik, berbaik sangka, jangan suka menuduh orang yang enggak, jangan suka mengecap orang, wah itu pencitraan doang, itu bermuka dua, bermuka tiga misalkan ya, padahal mukanya cuma satu, tapi kata-katain begitu. Kemudian kita memudahkan orang lain. Jangan kita berprinsip kalau bisa sulit kenapa harus mudah gitu ya.
Jadi kalau kita mudahkan urusan orang lain, maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi kalau kita ini tidak pendendam, Bu, kita ini ridho, kita ini gak suka bertengkaran, maka sebetulnya lapang hati kita, Bu, lega. Kita diperlakukan gak baik pun, kalau misalkan kita itu loss saja, itu kita lega. Justru kalau kita ini gak terimaan, apa-apa dikit gak terima, maka tersiksa batin kita. Gitu ya, Bu ya. Jadi sebetulnya yang mengendalikan diri kita ini mau senang, mau sedih, mau bahagia itu diri kita sendiri. Jadi gini, Bu. Halo, halo. Nyimak ya. Ini Ibu sekalian, kita ini dalam kehidupan harus atas kendali Allah, bukan atas kendali manusia. Apa maksudnya? Kadang kan kita begini, kalau dia baik sama aku, ya aku akan baik sama dia. Lah kalau dia juga nggak nyapa aku, ngapain aku nyapa dia? Kalau dia juga judes sama aku, ya ngapain aku senyum sama dia? Nah gitu, Bu. Artinya apa? Berarti tingkah laku kita dikendalikan sama orang lain. Kalau orang lain baik, ya kita juga ikut baik. Kalau orang lain buruk, ya berarti kita juga ikut buruk. Berarti perilaku kita masih atas kendali orang lain. Nek wong tuaku mertuaku ape, ya aku juga ape lah ngirim duit segala macam. Lo mertuaku kayak ngono, ngapain ngirim-ngirim duit misalkan. Nah berarti kita dikendalikan sama mertua. Atau kendalikan sama orang tua. Kan hubungan kita sama orang tua sama mertua gak selalunya baik, betul ya, Bu ya? Betul. Gak mungkin kita semuanya baik, karena ujian orang kan beda-beda. Ada yang mertuanya baik, ternyata orang tuanya sendiri yang begitu. Mertua, orang tua baik, kakak iparnya yang rese misalkan kan gitu. Tapi Bu, kalau kita dikendalikan sama Allah, yang Allah perintahkan adalah berbuat baik kepada semua orang. Mau dia baik, mau dia gak baik, ya bukan urusan kita. Yang penting kita berbuat baik. Kewajiban kita sama orang tua itu apa, Bu? Berbakti. Berbakti ya, Bu ya. Kewajiban kita sama anak, mendidik, membesarkan. Maka kalau misalkan kok orang tua kita itu, mohon maaf misalkan kok kurang baik, bukan berarti kita kemudian tidak berbakti sama orang tua kita. Kok orang tuaku orang koyo koncoku yo enak, ya diajak ngomong enak, orang marahan gitu misalkan. Oh, gue pengennya pingin gitu. Ya dia enak gitu. Dia mau berbakti, mau apa ya enak lah, aku mau berbakti kok orang tuaku kayak gini misalkan. Enggak, Bu. Mau orang tua kita baik, mau enggak baik, kewajiban kita adalah berbakti. Kalau misalkan orang tua kita begitu, ya itu urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah berbakti. Jadi kita tetap mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Kewajiban kita kepada sesama apa? Ya berbuat baik. Mau teman kita kayak apa gitu, mau fitnah kita, ya sudah. Jadi ibu sekalian, bagaimana tanggapan kita kalau kita difitnah, Bu, misalkan, Bu? Apa, Bu? Coba, misalkan nih kita difitnah. Apa respon kita, Bu? Hah? Oh bener tenane yo. Mesti kita ngamuk-ngamuk ya, Bu ya. Bener tinggal lu nggak? Kita membela diri dan sebagainya. Nah, Bu, ternyata saya ya dengar-dengar apa nasihat-nasihat ceramah-ceramah itu, kalau kita difitnah, Bu, apa respon kita? Diam. Fitnah itu kan berarti seseorang menuduh kita yang tidak benar gitu ya, Bu ya. Kita tidak melakukan itu, dituduh melakukan itu misalkan. Itu kan berarti fitnah. Apa yang kita lakukan? Diam. Tidak perlu membela diri. Orang yang percaya sama kita juga tidak akan percaya sama itu. Kalau orang yang sudah benci sama kita, mau orang lain ngomong baik pun ya tetap dia benci, gitu ya.
Jadi nggak perlu kita mengungkapkan kita itu begini, begitu, ya biarin aja. Kita diam saja. Ada saatnya nanti Allah akan buka sendiri bahwa kita tidak seperti apa yang dibicarakan. Kemudian nih, tidak berbuat dolim. Tadi ya Bu ya, tidak berbuat dolim terhadap siapapun, baik teman ya, baik anggota majelis kita, ketua dolim sama anggota dolim sama ketua, dan lain sebagainya. Kita dolim sama tetangga, kita dolim sama anak, dolim sama suami, dolim sama orang tua. Makanya pulang ya Bu ya, setahun sekali atau ya berkala, jangan 4 tahun 6 tahun nggak pulang itu Bu ya. Itu suami gimana di rumah? Puasa. Siapa di sini yang lebih dari 2 tahun belum pulang nih? Wah, kan? Punya suami nggak? Punya. 4 tahun belum. 4 tahun hampir. Jadi dulu itu Bu ya, zaman Nabi itu, setelah diteliti kan dulu kan perang juga gitu Bu. Perang itu kalau ini kan yang pergi laki-lakinya, biasa perang kan. Pergi berperang itu bisa berbulan-bulan Bu. Nah ditanya tuh istri-istrinya itu, berapa lama sih bisa ditinggal gitu ya. Ternyata setelah disurvei itu 4 bulan Bu. 4 bulan maksimal ya. Bisa puasa itu. Jadi nanti yang belum pulang lama ini pulang dulu ya Bu ya, pulang dulu. Ya pulang terus ya, dia pulang terus. Oke. Nah terakhir Bu, terakhir nih, slide terakhir. Kita itu kan kadang ngomong dunia ini tidak adil gitu ya Bu ya. Sering ya. Kok dia yang nggak sholat, dia puasanya bolong-bolong, kok uripe enak, rezekinya lancar, uripe kok ya lancar-lancar, wah kayak gitu. Keluarganya juga senang-senang aja. Kita merasa dunia ini tidak adil. Padahal Ibu sekalian, memang dunia itu tempatnya ujian. Kalau kita merasakan ketidakadilan, ya berarti kita masih di dunia. Ada misalkan orang yang berbuat salah, dihukumnya cuma 5 tahun misalkan. Ternyata kok ini ada yang berbuat salahnya lebih kecil, malah dihukumnya banyak. Yang nenek-nenek mencuri kayu bakar gitu misalkan, dihukumnya sekian tahun. Dan yang koruptor itu kok malah lebih. Yang membunuh orang itu kok malah hukumannya malah diperingan. Nah kalau kita menemukan keadaan itu, sadarlah, oh berarti kita masih di dunia. Kita nggak bisa menemukan keadilan yang seadil-adilnya, karena itu dunia. Jawabannya apa? Karena dunia adalah tempatnya ujian Ibu sekalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah menciptakan mati, hidup. Itu untuk apa? Untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya Ibu sekalian. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Ada juga yang diuji dengan kekayaan. Jangan dikata kaya itu anugerah ya Bu ya. Kaya juga ujian Bu. Ada yang diuji wajahnya pas-pasan. Ada yang diuji dengan kecantikan, dengan ketampanan. Lu cantik tampan itu juga ujian loh Bu. Ya Bu ya. Ganteng ya ujian. Jadi kita itu Bu, nggak bisa milih ya. Kita mau lahir dari anaknya presiden kan nggak bisa milih Bu. Kita mau lahir dari anaknya konglomerat juga nggak bisa pilih. Nah itu adalah ujian.
Kadang kita sudah bekerja keras, mampu kita, kok duit kita segini-segini aja. Itu juga ujian. Ada yang kerjaannya biasa-biasa saja, tapi kok duitnya enak-enak saja, itu juga ujian. Ada yang suaminya baik, ada yang suaminya kayak begitu, itu juga ujian, Bu. Jadi setiap orang diuji dengan masing-masing hal yang berbeda. Ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Kadang-kadang kalau kita hanya melihat postingan orang lain di media sosial, yang ditampakkan kesenangannya saja, Bu. Betul ya, Bu ya? Jadi kita iri karena kita melihat orang lain. Misalkan nih, Bu, saya kasih, saya nggak bawa dompet ini ya. Misalkan Ibu, saya kasih panjenengan $100. Seneng buatan Bu? Seneng. Habis itu saya ngeluarin uang lagi, saya kasih panjenengan $500. Perasaannya jenengan gimana? Coba Bu. Tadinya seneng kan Bu? Seneng karena nggak melihat orang lain. Begitu melihat, loh kok temanku malah dapatnya 500, kok aku cuma 100. Wah, jadi cuma gitu kan Bu ya. Waktu datang pertama kali ke sini dapat gaji 4.600 misalkan, yang tadinya di Indonesia kan angka segitu kan besar. Seneng Bu, 4.600 atau 4.700. Ternyata teman kita cerita, wah majikanku apik loh, aku dikasih gaji 6.000, padahal kerjanya cuma gini-gini aja. Langsung kan, aduh kok gajiku cuma segini ya, pindah gitu kan. Yang tadinya bersyukur, yang tadinya senang, gara-gara melihat orang lain yang lebih tinggi, jadi ngedown. Nah maka kuncinya apa Bu? Ya syukuri yang ada di dalam diri kita. Ya kalau lihat orang lain ya pasti akan begitu. Karena dunia ini adalah ujian Bu. Jadi Allah akan menegakkan keadilan bagi siapa saja tanpa kecuali di akhirat kelak. Keadilan sebenar-benarnya, keadilan sesungguhnya ketika nanti di akhirat. Pas selama hidup kita ini, kok kita hidupnya susah, kita disakiti sama orang, padahal kita berbuat baik, kan kita merasa kok begini sih hidupku, kan gitu ya Bu ya. Kok aku udah berbuat baik, aku udah sholat, udah puasa, kok teman-temanku begini, kok aku dituduh kayak begini, kok aku rezekinya begini-begini aja misalkan. Nah itu kita merasa kok hidupnya nggak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Tapi ketika di akhirat kelak, maka Allah akan menegakkan keadilan. Oh kamu dulu semasa hidup rajin sholat, rajin puasa, zakat, berbuat baik sama teman, ya kamu akan aku kasih ganjaran. Ya Allah akan kasih ganjaran, akan kasih pahala. Terus teman-temannya tadi yang berbuat jahat sama kamu, ya udah pahalanya dikasih sama kita. Atau dia sudah pahalanya sudah habis, kejelekan kita ditimpakan. Nah itu adalah keadilan Allah yang seadil-adilnya Bu. Kita akan merasakan keadilan nanti. Jadi kalau di dunia, jadi kita slow aja ya Bu ya. Emang ngomongnya gampang Bu ya, tapi menjalankannya butuh perjuangan. Tapi ini kan konsep yang harus kita pegang, betul ya Bu. Jadi agar hidup kita ini, kita nggak merasa berat, nggak merasa tersakiti, nggak merasa tidak adil. Karena keadilan nanti setelah di akhirat. Sekarang nih kalau misalkan ada orang yang nuduh kita, ada orang yang maki-maki kita, maka dalam hati kita, alhamdulillah nanti dia akan mentransfer pahala ke saya. Amin. Gitu ya Bu ya. Nggih. Harusnya kita berterima kasih tuh Bu. Kita dapat pahala gratis. Maka cara pandang ini penting. Perilaku kita akan digerakkan oleh cara pandang kita. Maka dalam memilih cara pandang ini harus betul. Kalau cara pandang kita sesuai dengan yang Allah berikan, insya Allah maka hidup kita ngelos Bu. Orang mau berbuat bagaimana, justru kita malah alhamdulillah bersyukur. Ini kita berusaha ridho. Karena nanti Allah akan menegakkan keadilan di akhirat. Siapa yang pernah dizalimi di dunia akan mendapatkan keadilan di akhirat. Tidak ada lagi seorang pun yang masih merasa terzalimi di akhirat.
Jadi kalau di dunia kita merasa terdolimi, berarti kita sadar bangun, oh iya ini dunia. Ya pantas kalau saya terdolimi. Kok aku susah uripku kayak gini? Bangun bu, oh iya ini kan dunia. Ya memang kayak begini dunia, ujian. Kok bojoku ya kayak gini ya misalnya, anakku kayak gini. Lo sama bu, jenengan pusing sama bojo, suami, saya juga pusing sama istri sama ya. Curhat. Rumah tangga ibu bukan curhat. Yang penting kan banyak baiknya daripada ininya bu. Maksudnya hubungannya ya hubungannya. Namanya orang itu gak ada yang sempurna. Jadi gitu bu ya apa namanya, masalah itu akan selalu ada. Kalau kita bangun kok ada masalah, melek bu, oh iya ini dunia. Ya berarti tempatnya masalah. Kalau udah mati selesai masalahnya. Tinggal kita pertanggungjawaban itu selama di dunia. Semua akan merasakan keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi mulai sekarang jangan pernah merasa terbersit, kok Allah nggak adil, naudzubillah ya misalkan ngomong begitu, atau kok hidup ini nggak adil, dia yang berbuat begitu kok malah hidupnya enak, kok saya kok malah hidupnya sengsara misalkan, kok saya uripnya begini-begini terus misalkan. Jangan begitu bu. Yang kita garis bawahi apa bu? Yang ayat tadi Al-Mulk itu, Allah menciptakan mati, hidup, jadi ya kematian, kehidupan itu adalah sebagai ujian. Bedanya apa? Bedanya adalah tergantung siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kita boleh kaya, boleh miskin, boleh sulit, boleh senang, boleh dapat majikan yang baik, boleh dapat majikan yang buruk, boleh majikan yang kasar, atau dapat teman yang baik, dapat teman yang nggak baik, dapat suami yang baik kok suaminya kayak begitu misalkan, anak bagaimana, orang tua, itu adalah semuanya ujian. Bedanya gimana agar kita selamat di akhirat kelak nanti adalah siapa yang lebih baik amalnya. Jadi mau kita merasakan bagaimanapun, maka ibadah tetap jalan, amal kebaikan tetap jalan. Sehingga itulah yang menjadi membedakan kita dengan yang lain. Kalau misalkan udah ujian iya, udah miskin iya, nggak punya uang iya, nggak pernah sholat ya sudah bu, selesai itu. Ya wassalam. Jadi jangan sampai kehidupan kita udah sulit, di akhirat juga sulit. Maka begitu ya, yang sulit kan bukan cuma kita bu, Rasulullah aja juga sulit hidupnya bu. Ya jangan dikata Rasulullah yang sudah maksum kekasihnya Allah, hidupnya juga enak-enak saja bu. Itu kekasihnya Allah, utusannya Allah. Masa iya kita mau bilang kok Allah tega amat sih sama Rasulullah hidupnya sulit kan, gitu kan enggak bu? Lah kita ini kan siapa? Rasulullah aja harus berjuang mati-matian dengan darah, dengan nyawa. Banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi. Nah, tapi yang menjadi penyelamat kita adalah bagaimana kita tetap taat sama Allah, kita tetap berbuat baik, kita tetap amal soleh. Sama teman-teman kita, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan teman-teman kita juga baik. Maka bagaimanapun kehidupan yang kita jalani ini, yang Allah berikan kepada kita, terserah Allah. Ya bu ya, mau rezekinya segini, ya terima kasih ya Allah, ya terserah Allah. Mau rezekinya banyak, ya alhamdulillah. Kok lebih sedikit dari yang lain, ya sudah, itu adalah urusannya Allah. Tugas kita adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik dengan sesama manusia, sehingga insya Allah kita akan selamat di akhirat dan kita tidak akan menjadi orang-orang yang muflis, yang bangkrut seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian ibu-ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. 1:30 sudah ibu. Mau sampai kapan? Baru 10 menit. Baik, ini slide-nya sudah habis soalnya. Saya kembalikan ke MC. Kalau misalkan mau lanjut yang lain atau mau tanya jawab, ya silakan. Bagaimana?
Kalau ada yang mau tanya Bu Mar. boleh. Jawab Ini kuisnya mau diserbu. Iya. Yang bertanya nanti akan dapat door prize ya. Ya. Ini ada waktu sebentar, mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustadz. Monggo, ada waktu sedikit. Sinilah aku. Oh, kirain mau ambil dompet. Dompetnya kosong Bu, saya Bu. Sekarang soalnya sudah zaman digital semua ya, jadi Ya. yang bawa uang cash sekarang. Kalau ibu-ibu punya mesin gesek, saya gesek. Transfer. PNG. SBS. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Mariati dari Majelis KMS. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ini semua kebanyakan kepada para PMI semua ya. Ini untuk saya pribadi, ketika saya sedang bekerja, kemudian majikan kan sedang pergi. Di situ ada waktu saya cepat-cepat sholat. Ketika sedang sholat, misal sholat zuhur 4 rakaat, tinggal 1 rakaat. Nah, tingtongnya datang. Itu apa yang harus saya lakukan? Apa saya meneruskan sholat saya sampai 4 rakaat sampai selesai? Apa saya lari dulu? Nah iya begitu. Kemudian itu ya sangat bingung ya, hukum bagi kita dalam sholat itu bagaimana? Begitu. Ya, cukup sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berat ini Bu ya. Pertanyaannya. Ya nanti ini pertanyaan jawaban saya Bu ya. Nanti saya tanyakan lagi ke Ustadz ya, saya takut salah. Maksudnya ini ya diterima dulu. Nanti saya akan tanyakan lagi kalau misalkan nanti jawabannya juga ternyata butuh penyesuaian, nanti saya sampaikan lagi. Jadi kita lihat dulu majikannya Bu. Ya. Kan ada tipe majikan, kita sudah deket nih sama majikan nggak tersinggungan, majikan nggak marahan misalkan kayak gitu. Kalau majikannya sudah oke seperti itu, ya kita lanjutkan aja. Toh dia juga, kita sudah tahu sifatnya, dia juga akan ngertiin gitu kan. Oh tadi saya lagi paisan, maaf ya misalkan. Kita lanjutkan dulu, tapi juga jangan dengan surat yang panjang-panjang gitu ya, atau habis salam masih pikiran gitu ya, jangan. Tetap habis salam kita langsung bukakan pintunya. Tapi kalau misalkan kok majikan kita itu temperamental misalkan, terus suka marah-marah atau nanti suka ngancem-ngancem, mecat-mecat gitu misalkan, ya udah nggak apa-apa, kita bukain dulu. Setelah itu kita ulang sholat lagi, jadi kita lebih lega, lebih leluasa, lebih khusyuk gitu kan, tidak pikiran tidak tertekan, terburu-buru kayak gitu. Barangkali itu ya Bu ya. Ya Allah alam. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sama sholat juga, Pak. Ini malah lebih parah ya. Ini kan Oh enggak. ini kan sholat juga. Iya. Kedengeran. Kedengaran? Ini kadang kan kalau kayak sholat subuh sih masih bisa, terus kayak sholat zuhur, asar, maghrib kan nggak bisa. Terus kadang kalau ada kesempatan nih sholat zuhur sama asar kan dijadikan satu pada saat sholat asar. Kadang juga kalau nggak ada waktu, saya tuh isaknya langsung sekalian, kalau sudah saukum, kalau udah selesai malam jadi sekalian zuhur, asar, maghrib, isya dicampur sekalian jadi satu. Gimana ya? Pertanyaannya Iya. Pertanyaannya boleh apa enggak sahabat?
Iya. Ya, yang pertama kita harus berdoa dulu Bu ya sama Allah biar dikasih kemudahan ya Bu, kasih kelancaran, dibukakan pintu hati majikan agar kita diberikan keleluasaan, kesempatan, waktu untuk sholat sesuai kebutuhan. Karena kan sebenarnya sholat itu sebentar aja ya, 5 menit. Cuma kadang-kadang waktunya itu tidak sinkron dengan agendanya majikan atau aktivitas yang harus dilakukan di rumah seperti memasak, melayani dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama ya, kita terus berdoa. Yang kedua, kita harus punya keinginan, kesungguhan untuk kita itu bisa sholat kayak gitu. Itu dulu tuh. Jadi kalau kita punya kesungguhan, memang dalam hati kita tuh, ya Allah, aku harus sholat, ya aku harus sholat. Maka kita akan mencari cara terus dan insya Allah akan mudahkan. Tapi kalau misalkan kitanya itu dalam tanda kutip gampang deh ya, misalkan ya wes ora iso, misalkan nggak ada kesungguhan, ya nanti akan dibuat sulit. Nah dalam kasus yang tadi, maka tadi ya Bu ya, kita berdoa bersungguh-sungguh untuk bisa sholat. Kemudian yang ketiga, kalaupun tidak bisa, maka yang boleh jamak itu adalah duhur, asar, maghrib sama isya. Maksudnya duhur sama asar nih sendiri, terus maghrib sama isya sendiri. Jadi bukan 4 itu jadikan satu waktu, itu nggak boleh. Atau subuh juga nggak boleh, subuh berdiri sendiri ya, nggak boleh dijamak dengan yang lain. Jadi yang boleh dijamak itu 2 kelompok itu. Pertama duhur sama asar, yang kedua maghrib sama isya. Itu pun ya jangan keterusan, maksudnya jangan dijadikan kebiasaan. Nah nanti kita kalau misalkan kok menyulitkan ibadah terus, kita jangan perpanjang sama majikannya. Kita coba mencari majikan lain. Kita sampaikan di awal ketika interview bahwa setiap hari saya ada paisan 5 kali, sekalinya butuh waktu 5 menit gitu, misalkan jam-jamnya jam segini. Nah apalagi sekarang ini kan, kemarin ada berita yang cukup bagus ya Bu, ada teman kita yang menggugat itu ya karena nggak dikasih sholat, terus digugat kan majikannya karena dia intermittent ya, gara-gara ya sholatnya, karena itu maksudnya kepada human rights atau hak asasi manusia. Jadi nggak boleh warga Hong Kong ini melarang hak kita untuk menjalankan keyakinan kita gitu loh Bu. Jadi nggak boleh. Yang penting kita kerjanya benar. Yang penting apa yang disuruh majikan kita kerjakan. Kita nggak nyolong, kita nggak berbuat salah gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya kerjaan dengan ibadah kita. Maksudnya bukan kemudian ibadah kita mengganggu kerjaan, karena kan bisa disiasati lah bagaimanapun kondisinya kayak gitu. Nah maka mudah-mudahan dengan adanya kejadian kemarin ini akan membuka wawasan atau pengetahuan masyarakat di Hong Kong bahwa orang-orang Indonesia nih, terutama nih kan kalau orang Filipina mungkin jarang yang Islam ya, kan dia taunya orang-orang Indonesia itu butuh ibadah, butuh menyembah Tuhannya jam-jam segini saja kayak gitu. Itu mudah-mudahan nanti akan terviralkan, mereka paham, sehingga nanti kalau teman-teman ngomong mereka sudah mengerti dan mereka akan takut kan jadinya, wah nanti kalau saya digugat juga kan nanti saya malah rugi misalkan. Kita harus berani mengkomunikasikan itu. Jenengan nggak bisanya karena nggak boleh atau karena banyaknya pekerjaan? Karena nggak boleh ya, oke. Jadi kalau karena nggak boleh, saran saya jangan dilanjutkan kontraknya kalau sudah finish Bu ya. Kita berusaha mencari yang lain, kemudian waktu interview kita sampaikan di awal, karena sebetulnya yang memilih majikan itu kita. Awalnya memang majikan kan yang mencari, tapi kan yang menentukan iya atau enggaknya kita. Meskipun majikan saya oke sama kamu, tapi ternyata kok wah dia nggak memberi sholat, kan kita bisa menolak. Nah tapi pertanyaannya,
kita yakin apa enggak dengan rezeki Allah. Nah itu kalau waduh kalau saya tolak ntar saya nggak dapat kerjaan, nanti malah susah ini misalkan kan kayak begitu. Nah itu hati kita itu Bu yang akan menjawabnya ya. Kita yang pertama ditanamkan adalah yakin dulu nih sama yang Allah janjikan bahwa setiap makhluk hidup itu sudah dijamin rezekinya. Bukan hanya manusia, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya sudah dijamin rezekinya sampai kita meninggal. Maka kita mau pilih majikan yang boleh sholat, mau pilih majikan yang nggak boleh sholat, Allah tetap akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi insya Allah Ibu diyakinkan. Sekarang ya diusahakan tadi ya, diusahakan untuk bisa sholat. Nanti setelah selesai finish ya bisa berusaha ganti majikan. Insya Allah kalau kita punya kesungguhan, kita punya niat yang baik, Allah akan pertemukan kita dengan majikan yang membolehkan. Sholat ya Bu ya, insya Allah ya. Ngoten Ibu. Sudah cukup ya durasi waktu. Dari tampil. Durasi. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada guru kita Bapak Imam Baihaqi. Semoga kita banyak mengambil manfaatnya dan kita menjadi orang-orang beruntung dunia dan akhirat. Bukan menjadi orang yang bangkrut ya. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bunda Warsini selaku penasehat Majelis KMS dan Ibu Ismiati sebagai Ketua Majelis KMS. Waktu dan tempat dipersilakan.